Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Hukum Islam, Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah, Magister Agama, sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyudi, Program Studi Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YAIM NU Metro Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahan diskusi makalah Etika Hukum Islam yang berjudul Hubungan antara Etika dan Etika dalam Hukum Islam. Persoalan etika dan hukum Islam adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Bahkan seperti disampaikan oleh Franz Magnus Suseno, etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi etika dapat membantu agama dalam memecahkan masalah yang sulit dijawab oleh agama. Dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan etika dalam hukum Islam? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara etika dan etika dalam hukum Islam? Kemudian bab kedua, pembahasan. Yang pertama, etika. Pengertian etika secara etimologi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Kemudian pengertian etika secara terminologi. Etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Kemudian etika dilihat dari sejarah. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Dalam perkembangannya ada beberapa paham dalam pemaknaan etika, seperti paham Sokrates, paham Antitens, kemudian Plato, sehingga muncul beberapa pokok-pokok keutamaan, yaitu hikmah, kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan, dan keadilan. Etika ada beberapa macam. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, etika normatif. Kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Kemudian yang ketiga, etika deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kemudian etika teleologi. Etika teologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Kemudian etika keutamaan. Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan
karakter moral pada diri setiap orang. Kemudian objek etika. Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral. Etika dalam hukum Islam. Secara etimologi, etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab, akhlak. Kata mufradnya adalah khulqu, yang berarti sajiyah, perangai, mur'iyah, budi, taba'in atau tabiat, dan adab atau kesopanan. Secara terminologi, etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Kemudian hubungan antara etika dan etika dalam hukum Islam. Etika dan agama dalam hal ini adalah hukum Islam adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan. Atau dalam bahasa Sudiarja, agama dan etika saling melengkapi satu sama lain. Agama membutuhkan etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional. Sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Etika menjadi berbahaya ketika memutlakkan rasio, karena rasio bisa merelatifkan segala tindakan moral yang dilihatnya, termasuk tindakan moral yang ada pada agama tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, etika dalam hukum Islam berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsihnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ketiga, hubungan etika dan etika dalam hukum Islam merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Etika tidak dapat berjalan sendiri dengan rasionalitasnya, pun hukum Islam tidak dapat berjalan sendiri dengan doktrinnya. Kemudian yang keempat, etika adalah penilaian baik buruk berdasarkan rasionalitas. Sedangkan etika dalam hukum Islam adalah penilaian baik buruk berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pemaparan atau presentasi makalah ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon arahan dan petunjuk dari Bu dosen pengampu mata kuliah etika hukum Islam dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.